Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026 Di sini saya akan memaparkan laporan magang PT Semen Indonesia Persero Tbk dengan dosen wali Bapak Faisal Johan Atletico Askom MT. Adapun bahasan di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian profil perusahaan, ketiga pembuatan aplikasi, dan keempat kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama, magang kerjasama adalah suatu program magang yang rekrutmennya dilakukan oleh mitra magang secara mandiri melalui kerjasama dengan PK2 ITS atau departemen dalam proses rekrutmen hingga legal formal. Salah satu mitra magang kerjasama yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk. PT Semen Indonesia sendiri merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang industri semen. Salah satu unit yang ada di PT Semen yaitu Unit Knowledge Management and Innovation atau biasa dikenal dengan unit KMI adalah unit di bawah Department of CLD atau Corporate Learning and Development. Nah, dilaksanakannya program magang kerjasama ini, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam proyek pembuatan aplikasi portal inovasi berbasis website. Adapun lingkup kerja pada kegiatan magang ini yaitu berlangsung selama 6 bulan yang dimulai pada tanggal 14 Agustus 2023 hingga 30 Januari 2024 dengan posisi junior admin repository yang memiliki tugas khusus dalam pembuatan aplikasi portal inovasi. Nah, ada tujuan dari magang ini. Yang pertama, mendapatkan wawasan pengetahuan baru seputar dunia kerja profesional, mengimplementasikan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi dan diimplementasikan di dunia nyata, kemudian melatih kemampuan interpersonal skill seperti kolaborasi tim, komunikasi, dan lain-lain, serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas yang diberikan. Kemudian masuk ke bab 2 profil perusahaan, jadi SIG sendiri atau nama lain dari PT Semen Indonesia Persero, ini merupakan perusahaan semen Indonesia yang didirikan pada tahun 1957 di Gresik dan merupakan salah satu BUMN Indonesia. SIG merupakan perusahaan solusi bangunan multinasional yang terdapat di Indonesia yang menguasai kurang lebih 50% pangsa pasar semen domestik. Nah, berikut adalah struktur grup perusahaan pada PT Semen Indonesia Persero. Itu merupakan holding perusahaan yang membawai perusahaan semen dan non-semen. Contoh perusahaan semen di sini ada PT Semen Padang, PT Semen Gresik, Semen Tonasa, kemudian untuk non-semennya sendiri ada Sisi, kemudian ada SII, ada Silog, dan lain-lain. Nah, untuk struktur organisasi pada perusahaan pada PT Semen Indonesia di sini ada 6 direktorat dan di sini untuk unit KMA sendiri ada di Direktorat Human Capital and General Affairs yaitu di Departemen Corporate Learning and Development. Selanjutnya adalah lingkup pekerjaan. Jadi di unit KMI sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Knowledge Management, Innovation Management, dan Data Repository. Nah, di sini posisi saya sebagai admin repository data, tapi setelah masuk ke dalam kegiatan magang, ditugaskan untuk membantu manajemen inovasi dengan membuat portal inovasi berbasis website. Nah, ini tugas utamanya yaitu pembuatan aplikasi portal inovasi berbasis website, sedangkan tugas tambahnya adalah tugas yang diberikan ketika mentor sedang membutuhkan bantuan seperti membantu awarding event, packaging souvenir, membantu memetakan jadwal presentasi event, notulensi, dan membuat progres pengerjaan website. Kemudian jadwal kerja, jadi kegiatan ini dimulai tanggal 14 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 yang terhitung selama 6 bulan dengan waktu operasional perusahaan
dimulai pada pukul 7.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, kecuali di hari Jumat hingga 17.00. Lama hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan sistem work from office. Nah, di sini adalah gambaran dari kegiatan magang. Yang pertama itu di bulan Agustus itu melakukan studi literatur dan pengendalian kebutuhan, serta mencoba untuk pemodelan data. Kemudian di bulan September ini mulai uh, development aplikasi hingga Desember. Kemudian kami juga melakukan pemaparan internal di bulan awal Januari, kemudian kami juga melakukan testing aplikasi. Nah, di situ akan ada revisi-revisi, beberapa revisi. Akhirnya di bulan keempat ini, di minggu keempat Januari ini, terdapat pemaparan internal dan eksternal setelah revisi. Kemudian masuk ke bab 3 pembuatan aplikasi. Jadi dalam unit KMI sendiri itu khususnya di pengelolaan inovasi memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, pengelolaan inovasi ini mencakup Semen Indonesia Group yang meliputi perusahaan semen dan non-semen. Dengan banyaknya yang dikelola ini, faktanya personil yang ada di unit KMI ini masih kurang. Nah, kemudian di sisi lain, karena unit KMI ini dalam mengelola inovasi ini masih menggunakan metode manual, menggunakan Excel, menggunakan form, akhirnya data-datanya itu belum terintegrasi. Selain itu juga ada dorongan dari BOD atau Board of Director untuk memaksimalkan digitalisasi dan replikasi. Nah, untuk itu unit KMI sendiri memiliki inisiatif dalam pembuatan sebuah aplikasi yang bernama Portal Inovasi. Nah, di sini saya dan teman saya ditugaskan dalam pembuatan aplikasi Portal Inovasi ini berbasis website mulai dari nol hingga jadi. Walaupun pada akhirnya masih ada beberapa pengembangan-pengembangan yang harus dikembangkan. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri, itu pertama, inovator melakukan registrasi tim dan memilih fasilitator, kemudian melengkapi step makalah inovasi. Ketika sudah selesai, maka akan terkirim ke fasilitator untuk meng-approve makalah yang telah di-inputkan inovator. Kemudian setelah di-approve, inovator kembali untuk mengisi benefit dan memilih GM yang dituju atau General Manager. Kemudian dari situ melakukan approve lagi, approve fasilitator untuk meng-approve benefit, kemudian dilanjutkan ke approve General Manager. Ketika sudah di-approve benefitnya di General Manager, maka pengelola inovasi ini melakukan approve untuk dilanjutkan ke dalam event. Nah, setelah di-inputkan event, itu kemudian juri melakukan penilaian. Penilaian di sini ada dua, yaitu penilaian on-desk assessment dan juga presentasi. Yang pertama adalah penilaian on-desk assessment. Ketika sudah melakukan penilaian on-desk assessment, maka akan dilakukan fiksasi oleh pengelola inovasi, kemudian dilanjutkan lagi untuk penilaian poin presentasi, kemudian dilakukan fiksasi lagi untuk nilai presentasi, kemudian dilakukan fiksasi kaupus, kemudian presentasi BOD. Nah, ketika presentasi BOD ini sudah difiksasi, akan memiliki output data penetapan juara. Nah, di sini adalah tim-tim mana saja yang memiliki yang mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Nah, setelah selesai, maka pengelola inovasi membuat berita acara. Ketika berita acara dibuat, ini event selesai dan semua proses bisnis selesai. Nah, ada pun proses dan solusi dalam pembuatan aplikasi. Ini yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi pada bagian analisis kebutuhan ini, saya dan teman saya melakukan diskusi kepada pembimbing dan juga dijelaskan beberapa
flow proses dalam inovasi itu sendiri. Selain itu, kami juga melakukan beberapa studi literatur dalam apa saja sih teks-teks yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang kedua adalah perancangan aplikasi. Pada perancangan aplikasi ini kami membuat sebuah struktur database yang akan dibangun di dalam aplikasi nanti beserta relasinya. Kemudian adalah pengembangan front end. Di dalam pengembangan front end ini kami menggunakan template, jadi kami hanya melakukan kustomisasi sesuai dengan uh, bahasan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang keempat, pengembangan backend. Di pengembangan backend ini kami menggunakan framework Laravel yang mana kita membuat logic dan juga mengintegrasikan antara data-datanya. Kemudian integrasi sistem, ini kita memastikan bahwa semua data yang ada di dalam holding perusahaan dan beberapa anak perusahaan itu harus terintegrasi. Yang keenam adalah uji coba dan debugging. Di sini adalah kami melakukan unit testing ketika satu fitur itu jadi. Dan kami juga melakukan beberapa perbaikan dari kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketujuh adalah kolaborasi tim. Jadi di sini kami melakukan komunikasi baik untuk sesama tim dan juga pada stakeholder terkait seperti pembimbing lapangan. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dalam proses dan solusi. Di sini ada pembuatan ERD, kemudian menulis kode atau coding. Nah, di sini juga ada diskusi dan penjelasan flow fitur oleh pembimbing, kemudian ini juga unit testing, dan di sini juga ada pemaparan progres ke internal unit. Nah, untuk beberapa tugas tambahan itu seperti membantu wording inovasi, packaging souvenir, memetakan jadwal presentasi. Kemudian juga ada notulensi diskusi, update progres pembuatan web. Nah, untuk hasil dan pembahasan di sini ada yang pertama ada halaman login, kemudian ada dashboard. Terus di sini ada makalah inovasi. Di sini di makalah inovasi ini inovator bisa menginputkan beberapa tahapan, bisa dalam bentuk teks, free text atau upload file per step. Kemudian di sini ada assessment. Assessment ini dikhususkan untuk juri dalam melakukan atau mengisikan penilaian sesuai dengan tim yang dipilih. Kemudian ada manajemen sistem. Jadi manajemen sistem ini fungsinya untuk melakukan setup seperti penentuan kategori, penentuan event, dan juga beberapa role. Dan untuk dokumentasi di sini ada beberapa subbagian seperti evidence, berita acara, flyer, informasi, dan kemudian untuk kendala yang dihadapi, yang pertama tim yang kurang lengkap, kemudian fitur yang dibuat itu sangat kompleks dan banyak dengan source yang sangat sedikit. Kemudian karena metode di sini bukan murni dari orang IT, maka kami agak kesulitan dalam mencari solusi manakah library yang cocok dalam pembuatan aplikasi ini. Kemudian tidak adanya kode review. Untuk solusi terhadap kendala, yang pertama berkomunikasi terbuka dengan anggota tim, kemudian buat prioritas tugas, kemudian mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan aktif berdiskusi dengan tim, kemudian meningkatkan kolaborasi tim melalui sesi-sesi kode review bersama. Dan yang terakhir adalah bab 4 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, aplikasi portal inovasi masih dalam tahap pengembangan, perlu dilakukan beberapa perbaikan dan pengembangan selanjutnya terhadap fitur yang belum selesai dan beberapa bug yang ada. Untuk sarannya sendiri, mentor memberikan kelas khusus untuk memberikan pelatihan sesuai role kepada mahasiswa. Kemudian, mentor agar memberikan roadmap tugas yang lebih jelas hingga akhir magang, serta mengatur jadwal presentasi progres tugas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.